Lika-liku hidup duniawi selalu diwarnai dengan segala hasrat, tak terkecuali keinginan besar dalam mengumpulkan materi. Sebagian dari kita mungkin menilai bahwa ukuran nilai kebahagiaan hanya timbul dari melimpah ruahnya materi yang kita miliki. Sebagian lain menilai bahwa kebahagiaan hakiki sejatinya ada di dalam hati, yakni ketenangan dalam berbagi. Rasa saling berbagi inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW pada para sahabatnya, sehingga mereka diberi kelapangan hati untuk ikhlas berbagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai, dan apa saja yang kalian nafkahkan, sungguh Allah Maha mengetahuinya. Lalu dalam firman yang lain, wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Apa saja harta yang baik yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahalanya dengan cukup, dan kalian sedikit pun tidak akan dianiaya. Dua ayat tersebut mengisyaratkan sebuah anjuran untuk berbagi apa saja yang kita miliki, bahkan sesuatu yang kita cintai sekalipun. Memberikan sesuatu yang teramat kita sukai memang bukanlah perkara yang mudah, namun ada pahala yang besar darinya sebagai bukti keimanan seorang hamba kepadanya. Adalah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti hadis yang diriwayatkan oleh putranya Ibnu Umar. Sesungguhnya Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Lalu beliau mendatangi Nabi SAW dan meminta nasihat mengenai tanah itu, seraya berkata, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik daripada tanah itu." Nabi pun bersabda, "Jika engkau berkenan, tahanlah batang pohonnya dan bersedekahlah dengan buahnya." Ibnu Umar berkata, maka bersedekahlah Umar dengan buahnya, dan batang pohon itu tidak dijual, dihadiahkan, diwariskan. Dan Umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan para tamu. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang ma'ruf dan memberikannya kepada temannya tanpa meminta harganya. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Umar bin Khattablah sahabat pertama kali yang mempraktikkan sedekah jariyah, atau lebih kita kenal dengan wakaf. Ketika menjelaskan hadis di atas, Imam Ibnu Hajar menuturkan sebuah riwayat dari Imam Ahmad bahwasannya Ibnu Umar berkata, wakaf pertama kali di dalam Islam adalah sedekahnya Umar. Secara tersirat, Umar terasa berat mengikhlaskan sesuatu yang ia katakan bahwa tidak pernah aku dapatkan harta yang lebih baik kecuali tanah itu. Menyadarkan kita betapa pengorbanan seorang hamba dalam meraih keimanan dan kebaikan yang sempurna, menepis rasa ego dalam hati untuk ikhlas berbagi. Inilah esensi dari roda perekonomian Islam, tidak membiarkan harta si kaya hanya beredar di orang kaya saja, tapi anjuran penuh untuk bersedia peduli dan mau berbagi, melalui zakat yang sifatnya wajib dikeluarkan, kemudian wakaf yang sifatnya sunnah tapi pahala yang terus mengalir selama harta tersebut digunakan untuk kebaikan. Menyadarkan bahwa ajaran Islam sungguh menenteramkan. Keduanya, zakat maupun wakaf, adalah warisan dan unsur-unsur pembangunan peradaban yang siapapun mempraktikannya akan mendapat ganjaran. Islam tidak memperkenankan adanya seorang hamba yang hidup serba mewah berkecukupan, namun tidak peduli dengan saudara-saudara yang kekurangan. Dalam prinsip bekal dan kekal inilah, Islam menghendaki adanya tingkat kesejahteraan sosial, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan negara. Semoga